Halo teman-teman, di video kali ini saya ingin bercerita tentang apakah itu NFT dan bagaimana saya bisa menghasilkan uang dari sebuah NFT untuk pertama kalinya. Oke, pertama-tama mohon maaf kalau saya itu ternyata cukup lama juga tidak mengupdate channel ini. Sedangkan mungkin saja ada sebagian dari kalian yang mungkin sudah menunggu konten-konten saya cukup lama. Ya, beberapa bulan ini itu saya itu ada cukup banyak kesibukan yang tidak bisa saya ceritakan semuanya. Sebelum saya cerita apakah itu NFT, ada baiknya saya ceritakan dulu tentang dunia kripto, yaitu tempat di mana NFT itu dilahirkan. Karena saya yakin tidak semua dari kalian itu sudah terjun di dunia kripto. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah mata uang digital yang diamankan menggunakan metode kriptografi di atas open database yang disebut sebagai blockchain. Di dunia kripto, mata uangnya itu terdiri menjadi dua. Yang pertama, mata uang yang disebut sebagai token. Dan yang kedua adalah mata uang yang disebut sebagai koin. Meskipun terbagi menjadi dua, keduanya itu tetap disebut sebagai cryptocurrency. Oke, lalu apa bedanya antara token dengan koin? Koin adalah mata uang kripto yang memiliki blockchain sendiri. Misalnya saja Bitcoin atau BTC yang blockchain-nya itu disebut sebagai Bitcoin. Kemudian Ethereum atau ETH yang blockchain-nya juga disebut sebagai Ethereum. Binance Coin atau BNB yang blockchain-nya itu disebut sebagai Binance Chain. Dan ada masih banyak lagi, saya nggak ingat satu persatu. Lalu bagaimana dengan token? Token adalah mata uang kripto yang menumpang pada suatu blockchain. Misalnya Shiba Inu atau SHIB yang menumpang di blockchain-nya Ethereum. Meskipun saat ini tim Shiba Inu itu sedang mengembangkan blockchain-nya sendiri yang disebut sebagai Shibarium. Kemudian ada PancakeSwap atau Cake yang menumpang di blockchain-nya Binance dan masih banyak lagi. Penjelasan gampangnya begini. Coba kalian bayangkan blockchain itu sebagai sebuah rumah yang di dalamnya itu ada banyak kamar yang dikoskan. Nah, pemilik rumah itu disebut sebagai koin. Sedangkan orang-orang yang ngekos di rumah itu disebut sebagai token. Di dunia kripto, baik koin maupun token itu memiliki supply. Ada yang supply-nya itu unlimited, ada yang supply-nya itu limited atau terbatas. Misalnya saja Bitcoin yang memiliki supply maksimal sebanyak 21 juta. eCash yang memiliki supply maksimal 21 triliun. Dogecoin yang memiliki supply tidak terbatas atau unlimited. Dan pada umumnya, semakin terbatas supply, maka harga sebuah koin itu ataupun token itu akan semakin mahal juga seiring berjalannya waktu. Tapi hal itu
itu baru akan terjadi kalau permintaannya semakin tinggi. Ya, persis seperti hukum supply and demand. Perumpamannya itu begini. Harga sekilo telur ayam itu bisa semakin tinggi kalau suplainya itu terbatas, sedangkan permintaannya itu sangat tinggi. Dan sebaliknya, harga sekilo telur ayam bisa menjadi sangat murah kalau suplainya itu terlalu banyak, meskipun permintaannya sangat tinggi, apalagi kalau permintaannya nggak terlalu tinggi. Contohnya Bitcoin. Bitcoin pada tahun 2013, harga satu Bitcoin itu hanya sekitar $100. Dan pada bulan November 2021, harga satu Bitcoin itu sudah mencapai lebih dari $68.000. Kemudian ada Ethereum yang pada tahun 2015 harga satu koinnya itu hanya sekitar $0,7. Tapi pada bulan November 2021 harganya itu sudah mencapai $4.800. Nah, yang perlu saya jelaskan juga, kalau sebuah token ataupun koin yang memiliki supply terbatas tidak menjamin harganya itu bisa semakin mahal kalau tidak ada banyak orang yang membelinya. Dan sebuah token ataupun koin yang memiliki supply yang sangat banyak, harganya itu bisa semakin mahal kalau ada begitu banyak orang yang membelinya, apalagi kalau ada banyak orang yang membelinya dalam jumlah yang sangat besar. Dan orang yang membeli suatu token atau suatu koin dengan jumlah yang sangat besar di dunia kripto itu disebut sebagai whale, paus. Harga sebuah token ataupun koin yang tadinya itu sangat mahal, itu bisa saja mendadak semakin murah. Kalau tiba-tiba ada begitu banyak orang yang menjualnya, meskipun jumlah suplainya itu sangat terbatas. Dan harga sebuah token ataupun koin itu bisa saja dalam waktu singkat, harganya itu bisa mendadak menjadi amat sangat mahal. Namun ternyata tidak bisa dijual hingga kemudian harganya tiba-tiba anjlok, jatuh sangat dalam waktu yang singkat juga. Hal semacam ini itu biasanya diindikasikan sebagai scam project. Jadi kita harus benar-benar mencari tahu sebelum berinvestasi ke suatu project kripto untuk memastikan apakah project tersebut ada potensi sebagai scam atau tidak. Jadi begini teman-teman. Di dunia kripto itu setiap project itu bisa memiliki tujuan yang berbeda-beda. Meskipun banyak juga yang memiliki tujuan yang sama. Ada project yang tujuannya itu membuat token ataupun koin sebagai global currency. Ada yang tujuannya membuat decentralized exchange. Ada yang tujuannya membuat centralized exchange. Ada yang tujuannya membuat marketplace NFT. Ada yang tujuannya membuat game. Ada yang tujuannya itu membuat game metaverse, ada yang tujuannya itu membuat sebuah launchpad, dan masih banyak lagi. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui, di dunia kripto, anonimitas itu sudah menjadi budaya, hal yang lumrah kalian temui. Tapi, tidak semua developer, trader, ataupun holder itu memilih menyembunyikan identitas mereka, karena faktanya itu ada begitu banyak project kripto yang struktur organisasinya itu sangat jelas dan terdiri dari orang-orang yang tidak memilih menjadi sebagai tokoh-tokoh anonim. Kemudian perlu teman-teman ketahui juga kalau di dunia kripto harga suatu koin ataupun token itu sangat fluktuatif kecuali stable coin. Apa itu stable coin? Stablecoin itu mata uang kripto yang harganya itu stabil karena didukung oleh aset, entah itu komoditas, fiat, atau mata uang kripto itu sendiri.
Saya beri contoh stablecoin yang didukung oleh fiat atau mata uang. Biar teman-teman yang belum mengenal, belum terjun di dunia kripto itu menjadi lebih paham. Contohnya USDT, USDC, dan BUSD adalah beberapa dari sekian banyak stablecoin. Harga satu koin USDT, USDC, dan BUSD itu akan selalu sama dengan $1. Tapi, apakah ada koin yang didukung oleh rupiah? Ada. Setahu saya, sampai saat ini itu masih BIDR yang satu-satunya stablecoin dalam rupiah. Silakan dikoreksi kalau saya salah. Mungkin saya melewatkan stablecoin rupiah di luar pengetahuan saya. Oke, dari sini saya anggap teman-teman sudah mulai sedikit paham tentang dunia kripto. Meskipun saya juga sadar memang nggak mudah, memang butuh waktu untuk benar-benar memahami dunia kripto. Kecuali kalau kalian sudah terjun di dunia kripto. Sekarang kita masuk ke topik utama. Sekarang saatnya saya ceritakan apa itu NFT. NFT adalah singkatan dari non-fungible token. Jadi, NFT itu adalah sebuah token. Tapi, meskipun NFT adalah sebuah token, tidak berarti NFT itu adalah mata uang kripto. Jadi sekali lagi, meskipun NFT itu adalah sebuah token, NFT bukanlah mata uang kripto. Jadi, NFT itu apa? NFT itu karya-karya grafis kita seperti ilustrasi, tipografi, atau karya-karya fotografi kita, karya-karya musik, video, lukisan, dan sebagainya. Jika semuanya itu dipindahkan ke dunia kripto, maka mereka itu disebut sebagai NFT. Paham kan ya? Untuk memiliki sebuah NFT, kita itu harus membelinya menggunakan mata uang kripto. Entah membelinya menggunakan koin ataupun token. Dan untuk menghasilkan uang dari NFT, kita bisa mengupload karya-karya kita itu ke sebuah marketplace tempat jual beli NFT. Contohnya itu OpenSea, Rarible, dan masih banyak lagi. Saya nggak terlalu ingat satu persatu. Kemudian ya kita tinggal berdoa semoga NFT kita terjual. Saya pribadi sampai saat ini masih menggunakan OpenSea. Ketika NFT kita terjual, kita akan menerima pembayaran berupa mata uang kripto. Contohnya, saya yang pada beberapa minggu yang lalu itu berhasil menghasilkan uang dari NFT pertama saya dan menerima pembayaran berupa mata uang kripto yaitu kudos. Yang kalau dikonversikan ke rupiah pada saat itu sekitar 17 sampai 18 juta rupiah untuk sebuah NFT. Nah, hal-hal yang gila di dunia kripto ada. Sebuah NFT itu bisa terjual dengan harga ratusan juta, miliaran, hingga triliunan rupiah. Nggak masuk akal kan? Contohnya, saya membaca sebuah berita pada beberapa minggu yang lalu. CryptoPunk, salah satu kreator NFT terkenal, itu berhasil menjual sebuah NFT dengan harga 530 juta dolar, yang kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 7,2 atau 7,5 triliun. Gila kan?
Dan harga sebuah NFT yang awalnya itu hanya 0,1 ETH atau sekitar 6 juta, itu seiring berjalannya waktu, harganya itu bisa naik menjadi 1 ETH atau 60 juta rupiah. Lalu mungkinkah NFT yang kita buat akan terjual seharga jutaan hingga puluhan juta rupiah? Kemungkinan itu akan selalu ada. Tapi sejujurnya dan realistisnya, nggak semudah itu sebuah NFT bisa terjual dengan harga yang sangat amat mahal. Kecuali kalau kita itu seorang kreator NFT atau public figure yang sangat terkenal. Jika kita adalah seorang kreator NFT atau public figure yang sangat terkenal, seperti andikan kita seorang Elon Musk, mungkin hanya dalam hitungan menit karya NFT-mu itu langsung terjual dengan harga yang sangat amat mahal. Jadi saran saya ketika kalian terjun ke dunia kripto, khususnya memilih menjadi kreator NFT, saran saya jangan terlalu tinggi berekspektasi. Pasar di dunia kripto itu agak sedikit berbeda dengan pasar-pasar pada umumnya. Hal seperti inilah yang masih saya pelajari. Jadi sejujurnya saya masih belum begitu paham tentang pasar di dunia kripto, khususnya NFT. Karya-karyamu yang mungkin memiliki cukup banyak pembeli di luar dunia kripto, belum tentu akan memiliki cukup banyak pembeli juga di dunia kripto. Karya-karyamu itu mungkin saja sangat bagus, kualitasnya sangat luar biasa. Tapi jika sudah menjadi sebuah NFT, mungkin akan butuh waktu yang cukup lama untuk bisa terjual dengan harga yang kamu harapkan atau yang sudah kamu tentukan. Jadi begini teman-teman, kamu boleh saja menjual karya NFT-mu itu seharga puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi ya belum tentu ada pembelinya. Dan kembali lagi, seperti yang aku katakan sebelumnya, kemungkinan itu akan selalu ada. Toh kalau memang sudah waktunya kamu mendapatkan rezeki lewat sebuah NFT, karya-karya yang biasa saja pun itu bisa terjual dengan harga jutaan hingga puluhan juta rupiah. Apakah hal seperti ini itu lumrah terjadi? Ya, lumrah terjadi. Hal seperti ini itu sudah lumrah terjadi di dunia kripto. Dan saya itu sering menemuinya. Saya juga nggak tahu kenapa, dan itulah yang membuat saya heran dengan pasar di dunia kripto, khususnya NFT. Masih mengenai NFT. Sebuah proyek game di dunia kripto yang di dalamnya itu terdapat karakter, senjata, kostum, dan lain-lain. Masing-masing dari semuanya itu adalah sebuah NFT. Dan NFT tersebut itu bisa diperjualbelikan melalui marketplace yang sudah disediakan oleh pengembang dari proyek tersebut. Jadi, jika karakter di sebuah game itu jumlah suplainya sangat terbatas, kemudian seluruh karakternya itu sudah terjual habis, sedangkan game tersebut itu lagi hype banget dan ada begitu banyak orang yang ingin memainkan game tersebut, maka jika ada seseorang yang ingin memiliki salah satu karakter dari game tersebut, mereka harus membelinya dari seseorang yang memiliki dan menjual karakter tersebut. Dan itu artinya harga sebuah NFT atau karakter bisa naik berkali-kali lipat dari harga awalnya. Dan hal seperti ini tuh sangat lumrah terjadi di dunia kripto. Nah, di dunia kripto itu ada sebuah tren baru, yaitu metaverse. Metaverse
metaverse ini bisa disebut sebuah game. Kalian pernah tahu Roblox kan? Game yang populer itu yang biasanya dimainkan sama anak-anak, meskipun orang dewasa juga ada yang memainkan game ini. Nah, di dunia kripto, game seperti Roblox ini itu dikategorikan sebagai metaverse. Di metaverse atau meta universe, sebuah rumah ataupun sebidang tanah itu bisa diperjualbelikan, teman-teman. Karena semuanya itu juga disebut sebagai NFT. Contohnya itu di game Decentraland. Ini game di dunia kripto. Harga sebidang tanah itu bisa jauh lebih mahal daripada tanah yang dijual di sebelah rumahmu. Harga sebuah bangunan itu bisa jauh lebih mahal daripada harga bangunan di belakang rumahmu. Gila kan? Nah, itulah yang kadang membuat sebagian orang tertarik untuk membangun proyek metaverse di dunia kripto. Di metaverse, kamu itu bisa membeli sebidang tanah dan membangun sebuah gedung yang sangat besar. Yang kemudian di gedung itu kamu membuat sebuah event besar untuk memamerkan karya-karya grafis, fotografi, dan lain-lain sebagai NFT. Metaverse di dunia kripto itu sudah menjadi tren baru. Bahkan Facebook saja itu sampai tergiur untuk menggarap proyek metaverse. Dan bahkan sebagai bentuk keseriusan mereka, Facebook itu sudah mengganti nama mereka menjadi Meta. Mungkin teman-teman sudah pernah atau baru saja membaca beritanya. Jadi mungkin saja dalam beberapa tahun lagi, jejaring sosial yang kita gunakan pada saat ini itu akan berubah menjadi metaverse. Yang artinya kalau kita itu ingin ngobrol dengan seseorang yang kita kenal, kita itu tinggal menemuinya di dunia meta atau di metaverse. Jadi masing-masing dari kita itu mungkin saja akan memiliki rumah di metaverse. Dan sepertinya akan jauh lebih asik, akan jauh lebih menarik kalau kita menggunakan headset VR ketika berada di metaverse. Kenapa saya bisa sedikit mengerti tentang semuanya ini? Karena sejak bulan Juni 2021, bulan Juni tahun ini, saya itu sudah mencoba mempelajari dan berinvestasi di proyek-proyek kripto, mulai dari koin, token hingga NFT. Dan pada akhirnya itu saya jadi sadar kenapa kalau desain itu telah memiliki sudut pandang baru sejak lahirnya NFT. Apalagi ya? Sebenarnya masih banyak yang ingin saya ceritakan tentang dunia kripto ini, khususnya untuk para kreator seperti kita, seperti teman-teman. Tapi saya nggak yakin juga kalian bakalan tertarik atau tidak dengan topik-topik seperti ini. Kalau misalnya kalian tertarik, saya bercerita tentang dunia kripto untuk para kreator, atau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silakan aja tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab kalau saya tahu jawabannya. Asal jangan tanya kenapa MUI mengharamkan mata uang kripto. Terlepas dari fatwa haram MUI dan regulasi-regulasi yang ada, perkembangan dunia kripto itu nggak mungkin bisa terbendung. Dunia kripto itu akan terus-menerus berkembang dengan atau tanpa dukungan dari pemerintah di seluruh dunia. Sebuah negara itu mungkin saja melarang keras perdagangan mata uang kripto atau proyek-proyek kripto. Tapi
para pengguna kripto di negaranya itu pasti akan selalu mencari cara untuk supaya mereka bisa terus berada di dalam dunia kripto. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian aja cerita saya tentang apakah itu NFT dan sedikit cerita tentang dunia kripto. Terima kasih sudah menonton video ini dan ya sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.